banjir di daerah Malang Selatan, Sitiarjo, kemudian Lebak Harjo, ya kan? Ya. Dulu itu diameternya sekian kilo. Lu sekarang tuh meluas. Sekarang ke daerah Ampel Gading lainnya gitu. Ke Sumawi lainnya yang tidak Sitiarjo saja. Kenapa dari tahun ke tahun intensitasnya semakin parah? Itu berarti ada faktor pengurangan resiko yang diabaikan. Nah, pemulihan pasca bencana itu juga amat sangat penting karena ketepatan dan kecepatan. Tidak hanya cepat tapi tepat loh ya. Cepat tapi sembarangan, malah ambrol. Malah Malang Raya, terutama Kabupaten Malang itu etalase bencana. Disebutnya itu sebagai etalase bencana Malang itu, karena bencananya lengkap. Lengkap, dia punya gunung, Punya gunung, punya laut, pantai, punya ya semua ada. Itu disebut sebagai etalase. etalase Punya bencana. tadi pencegahannya, mitigasinya, kesiapsiagaannya, rencana seandainya menanganinya gimana, rencana pemulihannya gimana, itu terencanakan. Nah, itu yang kita sebut sebagai peta bencana itu sudah direspon. Tidak nunggu lek nunggu mesti kerugiannya bakal berlipat-lipat. Hajah Hikmah Bafakih MPD, anggota DPRD Jawa Timur periode 2024-2029. Wakil Ketua Komisi E ini terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui fokus di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai Wakil Ketua DPW PKB Jatim sekaligus Ketua DPW Perempuan Bangsa Jatim, beliau memiliki rekam jejak panjang dalam memperjuangkan hak perempuan, anak, dan kelompok disabilitas. Saat ini juga sebagai Wakil Ketua Fraksi PKB, beliau juga aktif di forum ilmiah dan tengah menempuh program doktor psikologi di Universitas Negeri Malang. Inspirasi nyata dari seorang pendidik dan aktivis yang berdedikasi untuk kemajuan Jawa Timur. Pernah menjabat sebagai PW Fatayat NU Jatim 2013-2019, Hikmah Bafakih memperjuangkan isu-isu kekerasan seksual di berbagai lingkungan, termasuk keluarga, pesantren, dan kampus, serta menekankan pentingnya pendampingan bagi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Posko. Kita kembali lagi di episode Posko Berdialog. Sama seperti episode sebelumnya, kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Kali ini kita akan berdialog bersama dengan anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Mbak Hikmah Bafakih. Kita akan berdialog terkait dengan hal-hal yang kekinian yang terjadi saat ini, karena Posko Berdialog adalah ruang diskusi, berbagi perspektif, dan mencari solusi bersama, karena kami dari Jawa Timur untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Hikmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Posko Berdialog. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita berdialog bersama sahabat Posko yang selalu menunggu episode apa lagi yang ada di Posko Berdialog. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana bencana. Ya. Baru-baru ini Banyak bencana. banyak bencana yang masih hangat kemarin, awan panasnya Semeru itu masih hangat. Masih sampai dengan sekarang masih hangat. Nah, ini kita akan bahas bagaimana perspektif pengurangan risiko dalam penanganan bencana. Karena bagaimanapun Indonesia, Jawa Timur ini secara geografis memang masuk dalam wilayah yang rawan dan risiko terhadap bencana. Wabil khusus terkait dengan bencana alam. Baru-baru ini di Malang sering banjir bencananya. Kemudian di Lumajang Semeru, di Lumajang, karena Lumajang ini mepet dengan Malang juga, ada erupsi, awan panas juga bahaya. Tapi yang kita kemarin viral saja misalnya, di jembatan
Suhat kah? Bukan. Bukan, jembatan mana di Lumajang ini? Oh, Pronojiwo, Malang. Di jembatan Merah Putih yang kemarin itu, Geladak Perak. Oh, Geladak Merah. Geladak Perak itu bagaimana luap Semeru itu laharnya turun ke Geladak Perak, kemudian masyarakat malah asik-asikan untuk nonton. Selfie bahkan. Yang sumpek siapa? Relawan petugas menghalau mereka agar mereka tidak menjadi korban. Kurang kurang hiburan. Nah, kita lihat kan pertama kali mereka banyak ya malah mendekat gitu loh. Malah mendekat. Ini kan menjadi bahaya. Nah, bagaimana sebenarnya pengurangan risiko jangan sampai setiap ada bencana itu kerugiannya terlalu besar, korban jiwa yang besar. Nah, ini bagaimana untuk perspektif kita mengurangi risiko bencana. Mbak Hikmah, bagaimana punya pandangan terkait dengan pengurangan risiko bencana ini? Ya, sesungguhnya bisa ditakar dari begini, bencananya sama, banjir, genangan di Malang. Tapi kok kerugiannya dari tahun ke tahun semakin meningkat ya? Itu berarti ada faktor pengurangan risiko bencana yang diabaikan, ya kan? Banjir di daerah Malang Selatan, Sitiarjo, kemudian Lebak Harjo, ya kan? Dulu itu diameternya sekian kilo, sekarang tuh meluas. Sekarang ke daerah Ampel Gading lainnya gitu, ke Sumawi lainnya yang tidak Sitiarjo saja. Kenapa dari tahun ke tahun intensitasnya semakin parah? Itu berarti ada faktor pengurangan resiko yang diabaikan. Erupsi Gunung Kelut, Semeru terutama ya, yang sering kalau Kelut mudah-mudahan enggak batuk-batuk lagi ya. Semeru yang lumayan sering bererupsi. Kenapa tiap tahunnya masih ada korban? Padahal ya bisa kita tebak loh. Bakal misalnya kalau anginnya arah sini, lahar dingin itu, lahar panas dan dingin akan turun ke sini. Kalau anginnya ke itu sudah bisa. Tapi kenapa tetap saja terjadi kerugian? Baik nyawa maupun material. Itu artinya aspek pengurangan resiko diabaikan. Jadi penting banget ternyata pengurangan resiko. Judulnya aja pengurangan resiko. Maksudnya ya resiko itu nggak sepenuhnya bisa ditiadakan. Karena bencana itu ada yang tidak bisa kita tolak kejadiannya. Erupsi tidak bisa kita tolak kan? Kita nggak bisa misalnya pakai dukun yang manapun. Untuk mencegah erupsi itu nggak bisa. Demikian juga kayak tsunami itu juga tidak bisa kita tidak bisa kita kelola, bukan tidak bisa kita kelola, tidak bisa kita tolak kehadirannya. Nah, karenanya bencana-bencana yang sesungguhnya disebabkan oleh manusia itu yang harus kita push sedemikian rupa agar semakin kecil resiko yang pengurangan itu kan artinya semakin kecil. Semakin kecil. Bencana yang sama dengan intensitas yang lebih tinggi di Jepang, gempa misalnya. Kenapa kok senyap ya? Gitu ya. Pemberitaannya enggak ada, korbannya minim. Enggak ono sampai kalau kita nih ya setiap kali terjadi bencana namanya korban itu terlihat ya, mayat-mayat bergelentangan, enggak menutup aurat. Padahal ini negara muslim terbesar ya. Kita udah tahu bagaimana memperlakukan mayat dan jenazah itu, penghormatan itu seperti apa kan sudah ada nasnya. Tapi justru kita yang banyak melanggar karena peduli banget dengan konten kita di media sosial. Nah, itu menunjukkan bahwa kita tidak cukup aware dalam pengurangan risiko. Dengan tingkat kebocoran di Chernobyl, kegagalan teknologi ya. Jadi bencana itu kan ada kegagalan teknologi ya. Chernobyl atau kebocoran reaktor nuklir di Jepang di mana begitu. Tapi kemudian tingkat kerugiannya minim dan cepat ditangani karena pengurangan resikonya, perencanaan pengurangan resikonya bagus. Nah, pengurangan resiko sendiri itu meliputi apa saja? Itu pencegahan. Yang kedua mitigasi, beda loh pencegahan dan mitigasi. Yang ketiga kesiapsiagaan. Levelnya semakin lama semakin kuat ya. Pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan. Yang keempat penanganan dan pemulihan pasca bencana. Pengurangan resiko itu meliputi itu. Kalau digambarkan misalnya begini, pencegahan itu seperti larangan pembakaran hutan. Dilarang betul, tidak boleh berpindah-pindah
menggunakan hutan, pertanian berpindah-pindah dilarang betul. Mitigasinya seperti apa? Menanam pohon bakau dan pembangunan bangunan tahan gempa. Itu contoh-contoh mitigasi resiko. Karena tidak hanya melarang, tapi kita melakukan sesuatu. Kalau kesiapsiagaan itu seperti apa? Simulasi bencana. Kita tahu bahwa pasti kalau sudah Desember, daerah-daerah tertentu di Malang itu bakal ada banjir genangan. Maka rekayasa lalu lintasnya itu sudah dibikin plannya gitu ya. Nah itu juga dipraktikkan. Ketika tidak terjadi banjir, dipraktekkan untuk kita tahu seperti apa floatnya. Itu namanya simulasi. Simulasi itu bisa dalam penyusunan perencanaannya, memastikan perencanaannya bagus dan sebagainya. Nah, penanganan dan pengelolaan rasa bencana, penanganan seperti kita tahu ya, ketika tanggap darurat itu kalau yang paling rigid dokumen dan aturan-aturannya itu di penanganan. Itu bagaimana disebut sebagai tanggap darurat, dananya boleh diambil dari mana, siapa yang itu di tanggap darurat itu paling ini. Nah, pemulihan pasca bencana itu juga amat sangat penting karena ketepatan dan kecepatan, tidak hanya cepat tapi tepat loh ya. Cepat tapi sembarangan, malah ambrol. Memulihkan jembatan, cepat tapi tidak tepat, malah tidak bagus misalnya. Nah ini kecepatan dan ketepatan dalam pemulihan pasca bencana itu menentukan juga aspek normalisasi pasca bencana, normalisasi kehidupan pasca bencana, recovery-nya seperti apa itu. Jadi memang pengurangan resiko itu meliputi banyak hal, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan dan pemulihan pasca bencana. Itu pengurangan risiko. Ini dari cara berpikir dulu Mas. Cara berpikir kita harus disaster reduction ya, pengurangan risiko bencana. Jadi kita nggak berpikir tanggap darurat. Kalau berpikirnya hanya tanggap darurat kan satu part dari pengurangan risiko saja yang kita pedulikan. Padahal partnya kan banyak tadi. Sementara di Indonesia kecenderungannya itu heavy di tanggap darurat. Ketika banjir baru gopoh. Wah, rekayasa lalu lintas lah, mematikan PLN ini ruwet. Dan itu tidak ada rencana kontingensi yang jelas. Kayak pemerintah Kota Malang itu sudah harus punya rencon berbasis RT/RW kalau bisa, yang punya banjir genangan. Rencana kontingensi itu dibutuhkan untuk perencanaan seandainya terjadi, nanti jadi RENOP namanya ya, rencana operasi. Itu kita mesti kayak gini itu sudah jelas. Kalau sampai terjadi sesuatu yang membuat masyarakat di sini harus mengungsi kemana, misalnya kalau sampai tsunami terjadi lagi di Tamban, masyarakat harus kemana? Dapur umumnya di mana? Itu di Rencon namanya, rencana kontingensi. Jadi sebetulnya mau apapun ternyata pencegahan itu penting kan? Karenanya heavy-nya harus di pencegahan. Pencegahan itu meliputi tadi itu pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan. Jadi jangan nunggu terjadi dulu. Nah, pola berpikir kayak gini yang holistik itu yang kita sebut sebagai pola berpikir yang mengurangi risiko bencana. Kalau kita sudah melaksanakan itu, apa dampaknya? Kerugian bisa diminimalisir, dikurangi. Memang tidak mungkin tidak rugi, tapi bisa dikurangi, itu sehat. Jadi oke, bencana genangan tiap tahun terjadi, tapi tahun ini lebih ringan karena sudah dibeginikan. Nah, itu namanya pemerintah kota sudah melakukan perencanaan pengurangan risiko dengan baik. Itu Mas. Ya, karena kalau dari data yang ada selama 2024 dari data bencana itu 251 kejadian di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu baik tanah longsor, angin puting beliung, banjir, itu 251. Jumlah pengungsinya itu 425.000 jiwa. Itu kan cukup besar. Sangat besar. Ini belum lagi jumlah kerugian material, kemudian korban jiwa, baik korban jiwa yang meninggal ataupun yang luka-luka, baik luka ringan, luka berat. Nah ini kan artinya di Jawa Timur risikonya memang besar. Betul. Risikonya besar. Malang Raya, terutama Kabupaten Malang itu etalase bencana. Disebutnya itu sebagai etalase bencana Malang itu, karena bencananya lengkap. Dia punya gunung, punya laut, punya pantai, punya
Ya semua ada. Ya, Itu disebut sebagai etalase. etalase bencana. Makanya pentingnya adalah mulai dari perencanaan, ke pencegahan, mitigasi, kemudian kesiapsiagaan sampai dengan aksi itu tadi. Nah, ini kalau melihat ini semua baik Mbak ya, terkait dengan perencanaan. Nah, perencanaan yang seharusnya seperti apa sih yang harus dilakukan oleh setiap pemerintah daerah untuk mengurangi risiko bencana? Kadangkala itu apa ya, pemikiran kita hanya nanti kalau tanggap darurat, nanti kalau ada bencana. Nah, itu loh. Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, perencanaannya harusnya seperti apa sehingga mengurangi risiko bencana itu. Ya, potensi bencana itu kan sudah ada di depan mata. Sudah. Ya. Potensi bencana, data kejadian bencana, rekam jejak terjadinya bencana, pola-pola yang kemarin terjadi itu sudah ada. Kita ngerti banget bahwa erupsi Semeru itu kalau anginnya ke sini, itu laharnya bakal ke sini. Debunya ke sini. Kalau musim dingin, musim hujan kayak gini, bakal seperti ini. Kalau erupsinya terjadi di musim panas bisa nyampe wajah. Cabai dan sayur-sayur bisa mati. Nah, itu sudah kita baca sesungguhnya. Nah, bacaan itu seharusnya menjadi baseline untuk menentukan aspek-aspek pembangunan fisik maupun pembangunan yang lain yang living harmony with disaster. Jadi living harmony with disaster itu kayak orang Jepang itu. Jadi mereka udah harmoni banget dengan gempa. Jadi anak kecil pun paham ketika di jalan terjadi gempa mereka mesti Harus berbuat apa? karena gempa itu sering terjadi. Jadi nggak ada alternatif lain kecuali menyesuaikan diri dengan situasi bencana. Maka masyarakat kita pun harus begitu pada akhirnya. Kita tahu bahwa ketika Desember itu bakal terjadi bencana genangan. Ayo kurangi menggunakan mobil roda 4 misalnya. Karena pasti jalanan itu bakal macet. Itu berpikir mitigatif kan? Berpikir mitigatif. Jadi ada sesuatu yang sudah kita rencanakan berdasarkan kejadian-kejadian sebelumnya. Nah, pemerintah kota dalam hari ini, pemerintah kabupaten dalam hari ini sudah punya peta itu. Peta bencana. Peta bencana itu yang kemudian menjadi baseline bagi mereka untuk melakukan perencanaan. Perencanaan pengurangan resiko itu peta umum, pengurangan resiko bencana banjir sak Kabupaten Malang, sak Kota Malang. Pengurangan resiko bencana angin puting beliung sak Kota Malang, sak Kabupaten Malang, sak Kota Batu misalnya ya. Pengurangan resiko bencana sosial, lek ono tawuran, lek ono arek mahasiswa atau di mapok-mapok misalnya, sampai berkelahi dengan masyarakat itu kan bencana sosial. Dan lain-lain itu sudah kita petakan, sudah kita rencanakan seperti apa. Apanya? Yaitunya tadi pencegahannya, mitigasinya, kesiapsiagaannya, rencana seandainya menanganinya gimana, rencana pemulihannya gimana. Itu terencanakan. Nah, itu yang kita sebut sebagai peta bencana itu sudah direspon. Tidak nunggu lek nunggu mesti kerugiannya bakal berlipat-lipat. Begitu. Tapi kadang-kala ada yang ketika dilakukan peta bencana sudah dibuat gitu. Kemudian ketika kejadian bencana malah di luar peta bencana itu gitu. Bisa jadi ya anomali selalu ada gitu. Namanya alam misalnya. Apalagi kalau bencana sosial malah sangat tidak terdetek kan gitu ya. Jadi yang kayak gini ya kita harus siap-siaga juga. Nggak ada problem dengan itu. Salah satu fungsi tim reaksi cepat maupun tim-tim yang lain tuh ya mereka bakal adaptif dengan situasi darurat dalam bentuk apapun. Cuman kawan-kawan yang bergerak di area pengurangan resiko juga tidak akan pernah lelah untuk kalau di Jawa Timur ada namanya FPRB ya. Forum Pengurangan Resiko Bencana. Kebetulan saya dewan pengarah di situ. Itu teman-teman ini tidak ada lelahnya juga untuk melakukan edukasi sih gitu ya. Jadi mereka ada yang menguasai banget kelut, itu tokohnya namanya Mbak Darmo ya. Itu dia ngerti banget kalau kelut itu sampai batuk-batuk, maka area ini sungai inilah ini. Maka masyarakat sekitar itu tuh sudah diedukasi kalau ada tanda-tanda alam kayak gini apa yang harus mereka lakukan. Sama dengan kita kayak gini loh, Suhat itu pasti begini. Apalagi sekarang ada proyek provinsi ya. Ada proyek provinsi terkait dengan drainase.
Mohon maaf ya warga Kota Malang dan sekitarnya untuk kemacetan yang disebabkan oleh Suhat. Jadi begini ceritanya nih, spill dulu boleh ya? boleh. Iklan ini. Kami Komisi E sekalipun tidak bermitra langsung dengan Dinas PUPR, sudah memanggil Kaddinas PUPR Pak Nyoman kebetulan dalam proses pembahasan Raperda Penanggulangan Bencana. Jadi Raperda Penanggulangan Bencana kami ini baru saja kami update ya, kami evaluasi, kami tambahkan muatan-muatan baru, kita evaluasi lah, kita bikin perda baru. Nah ada Pak Kadis PUPR waktu itu hadir, langsung kita tanyakan bab Suhat. Menurut beliau gini, seandainya skenario awal itu dipenuhi, ini nggak berlama-lama. Skenario awal itu tutup total tapi. Skenario awal Tutup total satu jalur. Nah, cuman ini nggak bisa, nggak dipenuhi oleh pemerintah kota karena Suhat itu jantungnya Kota Malang juga. Jadi tidak mungkin ditutup satu jalur sekaligus karena sekian bulan. Banyak usaha. Yes. Jadi ya memang harus kalau mau cepet nih. Skenario awalnya PUPR ditutup satu jalur, nah itu bakar cepat. Karena Bu, peralatannya gede-gede. Iya. Dan alat berat ini tidak memungkinkan untuk dioperasikan dalam situasi sibuk, akan berbahaya. Movingnya itu ya. Yes, akan berbahaya juga bagi pejalan, pengguna lalu lintas lainnya. Makanya itu juga yang menjadi kendala kenapa ini mesti lama, karena mengerjakannya harus ketika sepi begitu, kita malam hari dan sebagainya. Nah, tapi tetap kita kejar apa nih selesainya gitu ya, karena saya wakilnya orang Malang gitu ya, Malang Raya. Dijanjikan Desember clear. Iya. Desember clear. Harus clear lah ya, jangan sampai ke Januari. Mudah-mudahan tahun baru Suhat sudah berbeda, sudah lancar ya. Sudah tidak ada lagi genangan. Tidak ada lagi genangan karena drainasenya udah. Iya. Karena memang Tapi gini Mas, drainasenya juga no ya. Tetap aja terjadi genangan. Itu bisa mungkin sangat terjadi. Kenapa kok gitu? Ya karena ternyata faktor-faktor yang membuat banjir itu terus ada dan semakin menguat gitu. Air kiriman dari daerah lebih tinggi semakin besar. Kenapa? Karena daerah-daerah lebih tinggi pujon sampai mengisor batu itu gondol. Misalnya ya. Sungai-sungai itu banyak sampahnya, terhambat dan sebagainya. Itu yang kemudian bikin akhirnya banjirnya juga meluap gitu. Dari tahun ke tahun tetap seperti itu. Kesadaran masyarakat untuk buang sampah. Jadi ya harus betul-betul kita pahami bahwa aspek pengurangan resiko itu simultan bagi semua pihak. Karena bencana itu selalu disebut sebagai pentahelix. Ada kerjasama antar semua kelompok masyarakat untuk pengurangan resiko bencana maupun ketika fase tanggap darurat. Iya. Karena kalau drainase Suhat itu sudah besar sekarang yang dibangun, sangat besar. Kalau kita berdiri sih masih bisa ke atas, masih bisa kita standar keren lah itu. Iya, standar keren. Nah, tapi ketika gorong-gorong kecil. Tapi ketika masyarakat masih mau buang sampah ke sungai, selesai. Iya. Karena beberapa kali ketika kita liputan di Brantas lah contohnya, yang kita lihat itu di sana ada kasur, ada mebel, ada kursi. Artinya apa? Sungai masih jadi tempat sampah terbesar. Betul. Itu yang akhirnya belum lagi sempadannya jadi hunian. Itu susah ya. Kita itu peduli dengan warga tidak mampu, tapi juga masalah-masalah kesejahteraan umum, ketertiban ini ya. Tapi mereka tetap harus mendapatkan ganti untung, bukan ganti rugi ya. Ketika misalnya memang darurat untuk relokasi. Tapi ya ngomong kayak gitu tuh nggak populer untuk politisi bisa kehilangan suara tau. Guyon. Terkait terkait dengan masyarakat buang sampah di sungai, balik lagi kepada kesadaran masyarakat. Sebenarnya bagaimana sih Mbak perencanaan dalam edukasi ke masyarakat terkait dengan tadi pengurangan risiko bencana. Mereka tuh paham lah, misalnya kalau buang sampah ke kali itu, ke sungai pasti nanti akan menimbulkan bencana. Oke, di tempat dia clear karena sampahnya mengalir. Yang di bawah. Nah itulah membangun edukasi itu apa juga bagian dari perencanaan untuk pengurangan risiko bencana yang ditangani oleh masing-masing daerah. Iya, karena langkah-langkahnya itu genep ya.
full gitu. Misalnya di langkah-langkah dalam pengurangan resiko itu ya, melakukan identifikasi dan pemetaan resiko. Iya. Identifikasinya apa ya, termasuk perilaku masyarakat yang tidak mendukung. Itu juga teridentifikasi. Iya. Oh, masyarakat di daerah sini itu suka buang sampah. Masyarakat ini diedukasi kayak apapun susah untuk berubah. Berarti kan harus respon dalam bentuk lain ya. Nah, kemudian pemetaan resikonya dari potensi bencana yang ada itu seperti apa. Yang kedua, pembangunan infrastruktur yang menunjang. Itu juga menjadi bagian yang ini. Nah, Pak Wali Kota kita, Mas Wahyu itu menyampaikan ke saya ketika saya tanya, "Pripun Mas banjir Kota Malang?" Kata Pak Wahyu begini, salah satu yang sedang dilakukan adalah mempersiapkan peraturan terkait sumur resapan dalam bentuk besar ya, biopori tapi dalam skala Ya, sumur resapan. ya, salah satunya teknologi ciptaannya Prof. Bisri ini. Prof. Bisri. Ya, itu bakal diminta dan diwajibkan ada di semua lembaga-lembaga besar, perguruan tinggi, mungkin juga pesantren, mungkin juga sekolah, mungkin juga nanti dalam bentuk yang lebih kecil bisa jadi kos-kosan gitu ya. Agar kemudian terjadi setiap tempat, setiap lokasi, setiap area itu punya tempat resapan. Nah, ini akan mengurangi banjir genangan. Itu salah satu dan saya pikir itu bagus ya. Tapi kami waktu itu nggak sempat ngobrol panjang itu, tapi menurut saya itu ide yang luar biasa karena nggak boleh semuanya juga dibebankan kepada pemerintah, nggak mampu pemerintah. Masyarakat tetap harus bergerak juga untuk membantu dirinya sendiri dan membantu agar lingkungannya tetap dalam ekosistem yang terjaga dari bencana. Yang berikutnya adalah setelah pembangunan infrastruktur itu pembangunan sistem peringatan dini. Early warning system. Itu wajib ya. Misalnya sekarang nih ada radio, ada apa yang membantu untuk supaya tidak terjadi kemacetan, ada informasi, ya itu juga termasuk early warning system. Di Batu itu kita letakkan banyak sekali EWS untuk gempa, untuk longsor terutama. Jadi pergerakan tanah itu kita pantau dari jauh. Jadi ketika misalnya ada pergerakan yang mencurigakan, langsung lalu lintas di situ kita atur sedemikian rupa supaya tidak terjadi masalah. Itu namanya early warning system. Perencanaan tanggap darurat direncanakan dulu. Kalau sampai terjadi bencana apa yang harus dilakukan ya, termasuk pemutusan PLN itu kan tidak boleh sporadis ya. Kasihan industri, kasihan sekolah, kampus dan sebagainya. Kemudian kerjasama antar lembaga harus, karena ini logikanya pentahelix. Yang berikutnya penanggulangan kelompok rentan. Nah, tentang kelompok rentan ini mengapa penting? Karena berdasarkan riset, orang itu selamat dari bencana itu karena dirinya sendiri itu lebih besar. Prosentase orang selamat dari bencana karena dirinya sendiri itu lebih gede dibanding karena relawan. Ya. Sementara ini kemarin kita fokusnya melatih relawan. Masyarakat rentan ono dek pojok gunung Semeru kono Mas. Ya. Ketika terjadi erupsi relawan sih ngisor ya, suwe gitu ya. Karena itu justru masyarakat terdampak terutama yang rentan lah yang harus ditangguhkan. Ya. Masyarakat rentan ini siapa Pak? Lansia, difabel, anak-anak, dan siapapun yang berada di area terdampak. Karena nanti orang dikiranya masyarakat rentan itu hanya itu saja. Padahal masyarakat rentan ya mereka yang ada dalam radius area terdampak itu juga rentan kena bencana. Betul. Mereka itu yang paling harus dididik untuk living harmony with disaster. Jadi gak kubuh gitu loh. Sudah ngerti bahwa mesti naik lantai 3 ini kalau lagi banjir. Apa instalasi listriknya mesti dibikin begini. Dokumen-dokumen pentingnya harus dibeginikan gitu ya. Ada cadangan makanan di lantai 2 dan sebagainya itu. Karena sudah saking nyamannya hidup dengan bencana. Itu pilihan yang pahit tapi harus dilakukan. Karena dalam kerangka mengurangi risiko. Begitu. Nah, tapi yang jadi masalah Mbak sekarang, banyak EWS yang sudah terpasang. Baik itu untuk deteksi longsor, deteksi banjir. Yang terjadi saat ini banyak yang pertama yang rusak. Yang kedua akinya hilang. Iya, kita itu rajin pengadaan tapi maintenance-nya lemah. Nah itu. Makanya kami tuh ketat sekali kalau setiap kali ada belanja model kita selalu nanya ada maintenance enggak.
Demikian juga kita berharap dari Kemendagri, anggaran maintenance itu jangan dihilangin, itu penting. Kalau misalnya maintenance ada tapi kemudian belanja modal ada tapi maintenance-nya tidak disediakan, yang rugi itu usernya kan. Misalnya rumah sakit misalnya beli peralatan tapi anggaran maintenance-nya tidak ada. Akhirnya ketika antrian udah panjang mesin radiasinya rusak. Nah ini kan bermasalah. Jadi maintenance itu wajib. Ya itu yang kejadian di Malang itu beberapa EWS-nya tidak bisa berfungsi dengan baik. Kemarin yang ada di Semeru itu sebagian akinya hilang. Wow. Dicuri atau gimana? Dicuri. Nah itulah. Pindah tempat akinya. Parah ya kita ini. Kalau ngomong sih itu sebetulnya parah banget nggak sih ya? Itu malingnya. Kalau mau bilang malingnya nggak terdidik itu tadi salah. Nah itulah kira-kira pengurangan risiko perencanaan terkait dengan pengurangan risiko bencana, terkait dengan kesiapsiagaan, tangkap darurat, mitigasi bencana. Nah nanti kita di sesi kedua kita akan bahas bagaimana perencanaan mitigasi bencana dan bagaimana upaya DPRD mendorong partisipasi masyarakat dalam kebijakan pengurangan risiko bencana. Kita akan kembali setelah ini. Oke, sahabat Posko, kita kembali lagi di Posko Berdialog bersama anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Mbak Hikmah Bafaki. Kita masih berdiskusi, berdialog terkait dengan perspektif pengurangan risiko dalam penanganan bencana. Ini sebenarnya banyak yang perlu kita lakukan untuk mengurangi risiko bencana agar setiap kali bencana tidak terlalu banyak kerugian yang didapati oleh masyarakat. Tadi kita sudah ngomong bagaimana perencanaan, bagaimana mitigasi. Nah ini yang perlu kita sampaikan lagi kepada Mbak Hikmah ini, bagaimana bahwa pengurangan risiko bencana ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Betul. Tapi juga tanggung jawab semua, tanggung jawab kita. Ini bagaimana peranan pentahelix Mbak Hikmah dalam pengurangan risiko bencana ini? Sederhananya begini, kalau kita mau berpikir sehat ya, waras lah. Seberapa kita menyumbang terjadinya bencana, seberapa banyak kita mencegah terjadinya bencana. In person, secara pribadi. Misalnya begini, perilaku kita menyimpang dalam pengelolaan sampah, misalnya ya. Perilaku kita atau ketersediaan air bersih kita bergantung pada air bawah tanah, ya bukan PDAM. Betul. Ya. Tapi kita nggak rajin nanam pohon. Tapi rumah kita mepet dengan rumah lain, mepet dengan buangan rumah lain, dan sebagainya dan sebagainya. Itu artinya kesiapan kita untuk mengurangi resiko itu harus sepadan dengan apa yang kita lakukan yang menimbulkan bencana gitu ya. Jadi kita semua sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat secara pribadi maupun secara kolektif itu menyumbang terjadinya bencana dalam bentuk perilaku maupun yang lain-lain. Maka apa yang kita lakukan yang itu negatif gitu ya, harus kita imbangi dengan perilaku positif untuk melakukan tugas ke diri kita sendiri, meregulasi diri kita sendiri untuk melakukan pengurangan resiko. Jadi misalnya buang sampah, mulailah dari berpikir sehat untuk memilah. Di Kota Malang ada itu ya, ada teman-teman yang sangat giat kan melakukan proses pengolahan sampah dan sebagainya. Kemudian membakar sampah itu harus terbatas. Ada kok teknologi sederhana untuk membakar tapi tidak menimbulkan polusi. Betul. Asap. Kalau yang sekarang di peraturan Menteri Lingkungan Hidup sudah tidak boleh lagi membakar sampah. Membakar sampah. Karena yang dibakar itu bisa jadi bahan berbahaya. Nah, yang kayak gini-gini ini kita sendiri kan akan sangat susah kalau semua hal itu dimintakan pemerintah untuk turun serta. Termasuk turun serta untuk menegakkan aturan. Harus kembali ke diri kita sendiri untuk taat kepada aturan gitu lah. Jadi kita menempati bumi ini kan tidak saat ini saja ya. Anak-anak kita bakal menempati
mati. Semakin lama yang kita rasakan, kedalaman sumur kita semakin luar biasa. Hingga pada titik tertentu sudah nggak bisa lagi kecuali pakai PDAM. PDAM pun bermasalah karena sumber mata airnya mengecil debitnya. Akhirnya bergiliran mati. Rame lah kita. Kita marah-marah ke PDAM tapi kita nggak pernah berpikir dari hulunya. Apa yang menyebabkan PDAM kurang bagus kerjanya? Ternyata karena sumber mata airnya menipis, debitnya berkurang, karena perilaku kita juga dalam memotong banyak pohon-pohon besar di sekitar mata air. Ini semua berkelindan dan saling terkait. Maka masing-masing kita punya tugas dan kewajiban untuk menjaga ekosistem bumi ini tetap dalam posisi yang sehat agar bisa kita wariskan dalam posisi yang setidaknya bisa digunakan dengan baik ya oleh anak-anak kita nantinya. Mimpi untuk mewariskan negeri yang ekosistem yang hijau, yang tahan bencana itu kan sudah mimpi mahal hari ini. Jadi kita sudah harus mencetak anak kita untuk tangguh bencana itu karena bencananya pasti terjadi. Nah makanya kemudian secara pribadi-pribadi pola dan perilaku dan cara berpikir kita untuk menjadi lebih mengurangi resiko itu penting adanya. Kadang-kadang kasihan tuh teman-teman pegiat pengelola sampah, teman-teman pegiat penyelamat mata air, teman-teman pegiat konservasi hutan, berhadapan dengan rezim-rezim yang kadang-kadang berhadapan dengan masyarakat yang cengkal, sampai berhadapan dengan pelaku usaha maupun oknum pemerintah yang abai. Itu kasihan mereka gitu, kayak waras sendiri di tengah kerumunan orang yang sakit gitu. Kan susah itu. Itu juga yang kami dapatkan Mbak Hikmat, ya sekitar 2 minggu lalu kami ini keliling di 38 kampung, 38 RW di Kota Malang, melakukan bersama para penggiat lingkungan, penerima Kalpataru Jawa Timur, kemudian penggiat sampah, kemudian Dinas Lingkungan Hidup. Kita keliling ke 38 kampung RW. Itu posko yang bikin? Pemerintah Kota Malang bersama Dinas Lingkungan, kita bersama-sama karena ada medianya, ada penggiatnya, ada aktivis lingkungannya. Itu kita semuanya itu bagaimana kita mengajak masyarakat untuk ayo menabung air, ayo memilah sampah. Sekarang di Kota Malang saja jumlah tumpukan sampah setiap hari yang diangkut ke TPA Supiturang jumlahnya 700 ton. 700 ton setiap hari. Itu kalau diibaratkan dalam rangka 2 bulan, sampah 700 ton setiap hari yang dibuang ke TPA, kalau ditumpuk itu sudah setinggi Monas. Itu sudah setinggi Monas. Makanya kita belakangan ini terus menggiatkan bagaimana memilah sampah yang dibuang ulang. Betul, yang harapannya dibuang ke TPA hanya tinggal residunya saja. Bahwa sampah itu sebenarnya adalah berkah. Sampah itu adalah emas hitam yang sebenarnya bisa menjadi nilai ekonomis yang tinggi gitu, kalau mereka mau memilah. Kemudian menabung air. Menabung air dengan cara sumur resapan, dengan biopori. Bahkan kita pernah dengan salah satu kampung, kita ikut membangun sumur resapan. Kami menyumbang sekian juta dengan Prof. Bisri dengan tekniknya, kita ikut membangun satu sumur resapan, harapannya bisa menanggulangi genangan air. Itu yang kita lakukan. Tapi masih juga banyak masyarakat yang tidak aware dengan itu semua. Pernah enggak setelah bangun-bangun itu lalu kemudian dilakukan edukasi bahwa terasa enggak manfaatnya? Ya, itu. Itu yang harus dikuatkan. Betul. Oh, sebelum terjadi adanya sumur resapan itu biasanya kalau genang itu sekian lama. Ini begitu ada sumur resapan menjadi lebih pendek masa menggenangnya. Loh, masyarakat diingatkan. Kadang-kadang mereka itu lupa kalau itu karena effort gitu loh. Nah, kalau kemudian masyarakat ingat bahwa itu karena ada sumur resapan, mereka jadi lebih aware untuk membangun lagi di setiap titik yang diperlukan. Menurut itu saya sudah ada testimoninya dari warga. Dulu ketika mereka belum bangun sumur resapan, mata air mereka kering. Sumur-sumur mereka kering. Tapi ketika 1-2 tahun mereka baru merasakan bahwa ketika mereka menabung air dengan sumur resapan, nah sumur sudah mulai ada isinya. Mereka sudah merasakan manfaatnya. Nah, akhirnya sebenarnya pernah juga kita, ayo
bangun sumur resapan. Ayo ketika di Musren Bangkel, di kelurahan, ajukan sumur resapan. Khususnya di daerah-daerah rawan genangan, yang biasa banjir. Masyarakat sekarang biopori meskipun hanya kecil, diameter pipa berapa dim itu, biopori bukan hanya untuk menampung air, tapi juga bagian untuk bagaimana membuat kompos dari biopori itu. Dalam waktu 3 bulan mereka sudah bisa panen kompos di biopori. Mereka untuk tanam dari biopori, kemudian dari sampah tadi yang kebuang, mereka jadikan pupuk, bioporinya bisa menjadi menampung air. Nah itu sebenarnya itu yang kita lakukan terus. Tapi ada juga yang tidak aware gitu. Kami ini perumahan, buat apa ada sumber resapan loh? Ya. Nah akhirnya itu yang perlu kami edukasi. Nah dalam program Kampung Bersinar kami di Kota Malang yang kami ikuti itu bersama para penggiat, ya terus membangun komunikasi, terus bagaimana memperkuat bank sampah itu tadi. Apalagi Malang kan dulu terkenanya dengan bank sampah gitu. Nah ini yang perlu kita lakukan. Kadang-kadang kan gitu dikompetisikan. Ya. Masyarakat itu begitu dilombakan itu Semangat. Memang kita tuh senang kompetisi. Iya. Kalau kita tadi ngomong soal bagaimana perencanaan, kemudian bagaimana mitigasi bencana tadi untuk mengurangi risiko. Nah ini bagaimana dengan kesiapan anggaran? Bagaimana kesiapan anggaran penanggulangan bencana? Apakah hanya reaktif atau proaktif untuk mitigasi jangka panjang? Nah karena ini juga salah satu tugas dari Dewan Budgeting. Ini bagaimana Mbak Irma? Kalau disimpulkan secara umum begini, berapapun anggaran yang disediakan oleh APBN maupun APBD, provinsi maupun kabupaten kota untuk penanggulangan bencana itu tidak akan pernah cukup. Karena dari tahun ke tahun kualitas dan kuantitas bencana itu meningkat tajam. Ya. Karenanya faktor-faktor pengurangan resiko ini memang perlu digalakkan. Saya selalu memeriksa dengan benar-benar di Provinsi Jawa Timur anggaran untuk pengurangan resiko itu harus, terutama yang di fase pencegahan. Itu harus dikuatkan. Dulu-dulunya kan ada semacam keengganan ya, termasuk BPBD Kabupaten Kota. Tolong Bapak Ibu juga warga kota dan Kabupaten Malang maupun Kota Batu juga melihat di tempat kita masing-masing, di pemerintah kita masing-masing, anggaran pencegahan untuk penanggulangan bencana itu sebanyak apa? Itu harus banyak. Harus make sense dengan situasi bencananya gitu. Iya. Karena jangan hanya ketika tanggap darurat saja dibiayai. Nah, tentu yang seksi tetap ketika tanggap darurat. Ada namanya BTT kalau di kabupaten kota dan provinsi, ada DSP dan on-call kalau di APBD. On-call itu ketika terjadi bencana siap sedia, hanya on-call ya. Itu terus dana on-call atau DSP ini biasanya digunakan saat terjadi bencana dalam skala besar. Iya. Yang dianggap sebagai bencana nasional maupun untuk rehab rekon pasca pemilihan, ketika pemulihan. Nah, sementara BTT itu digunakan saat bencana terjadi. Sifatnya ketanggap darurat. Misalnya nih ketanggap daruratan tuh jembatan ambrol, kita bangunkan baile. Baile ini mestinya sementara loh. Sementara. Tapi biasanya dihibahkan. Tegal untuk diambil ya. Sudah langsung dihibahkan itu selalu begitu. Misalnya Huntara itu BDT Provinsi Kabupaten Kota. Tapi Huntap, hunian tercatat itu APBN. Sekalipun kemarin juga dipertanyakan ketika kami bahas raperda penanggulangan bencana. Bu Hikmah, kami itu sebetulnya punya teknologi untuk bikin Huntap dengan budget minim. Eman kalau kita harus Huntara gitu loh. Nah kalau ini harus sepersetujuan pemerintah pusat dulu. Karena ini bagian dari pembagian wewenang. Karena pakai anggaran itu harus hati-hati, kalau enggak bisa salah. Kita enggak ikut menikmati bisa ketek pasal korupsi ya. Karena salah dalam perencanaan dan penganggarannya. Nah yang ingin saya sampaikan adalah saya prihatin karena kabupaten kota itu cenderung kecil menganggarkan gede-gede itu. Malah ono indikasi di provinsi itu terlalu jakakna BTT ini provinsi. Ini sebagai pengumuman juga ya 2026 BTT provinsi turun drastis terjun bebas. Biasanya kami sampai 350 miliar, ini untuk murni hanya 100 miliar saja. Mengapa ya? Karena memang terjadi pengetatan fiskal. Makanya kabupaten kota juga mesti hati-hati menganggarkan. Yang selama ini setiap kali bencana yang jagahno provinsi itu jagahno pusat juga hati-hati. Pusat coba berapa DSP-nya?
nasional. Nasional. Cuma 250 M. Lu. Sudah kita cek. Skala nasional baca. Nasional. Kita juga sudah nesu ke Komisi 8 DPR RI. Kok iso lo? Bencana terus menerus terjadi. Nanti budgetnya ndak jelas bukan dari sumber DSP jadinya ya. Padahal kalau misalnya mau sumber yang ditusinya Men PUPR itu tidak ketika tanggap darurat. Makanya sebaiknya di DSP kan. Sama dengan kami, BDT kami yang biasanya 350 M, tahun depan ini hanya bisa 100. Maka mau ndak mau pengurangan resiko bencana harus dikuat. Dan BDT kabupaten kota tolong dinaik. Tak buat kota dari mana sih? Foto aja ya. Iya. Itu kayaknya. Ya, aduh. Itulah pentingnya peningkatan risiko bencana agar apa? Sekali lagi kerugian yang ditimbulkan tidak semakin tinggi tapi semakin kecil dengan cara mengurangi dengan perspektif tadi pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi tanggung jawab semua kita, baik pentahelix, masyarakat semuanya berpikir bagaimana bencana dapat kita minimalisir risikonya. Baik Mah, mungkin ada closing statement? Bantuan dari warga, ya dari masyarakat untuk menguatkan dirinya berproses menjadi lebih tangguh saat menghadapi bencana, itu bantuan yang luar biasa. Dan ketangguhan itu harus diikuti dengan proses yang lebih berperspektif pengurangan resiko. Ayo secara pribadi-pribadi kita mulai mengubah perilaku kita, mengubah cara pandang kita dalam melihat ekosistem di sekitar kita. Kita yang akan mewariskan bumi ini kepada anak cucu kita nanti, mari berpikir kira-kira dalam kondisi seperti apa yang kita mau wariskan ke mereka. Mudah-mudahan itu akan menginspirasi kita untuk lebih berhati-hati lagi. Oke, terima kasih Mbak Hikmah. Luar biasa dialog kita, diskusi kita pada episode kali ini. Mudah-mudahan bisa membangun perspektif bagi masyarakat, bagaimana menjaga bumi kita, mengurangi risiko bencana sehingga kerugian yang ditimbulkan menjadi sangat minim, risikonya semakin kecil, masyarakatnya juga adaptif dengan lingkungannya masing-masing, dan yang paling penting adalah bagaimana menjaga bumi ini lebih baik lagi untuk anak-anak kita, untuk generasi yang akan datang. Terima kasih Mbak Hikmah atas kehadirannya di Posko Berdialog. Mudah-mudahan membangun perspektif yang baru bagi masyarakat, memberikan manfaat, membuka wawasan yang lebih luas lagi untuk menjaga bumi dan lingkungan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.